Tenangannya pakai. Ya. Ya. Hari ini nggak bisa semua masuk ya. Banyak nggak masuk hari ini. Ayo Nizam. Tendang pakai. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, Yusuf. Nizam. Ayo bener ya, bener. Ayo, pukulnya bener. Jab straight dulu baru. Jab straight. Terus tendang. Ayo tendang dulu. Pukul. Nah, gitu. Banting. Nah, gitu ya. Si agak sana, agak sana. Agak mundur. Nah, gitu ya. Ayo coba. Langsung banting ya. Nah, kamu mau dari aja beli. Masih maju. Nah, teman maju ya. Ayo. Kamu apa maju juga. Langsung pukul, langsung banting. Ayo. Loh, memang udah cepat. Ayo. Posisinya, lawanmu tinggi. Kamu lewat bawah. Tapi kalau lawanmu pendek. Saya. Mami aja katanya. Oh iya. Mami aja katanya. Ya teman. Nah, kalau panas ngambil atas ya, kayak gitu ya. Ojo ke bawah, kamu kan tinggi. Ngapain kamu angel-angel nunduk gini? Ya, langsung aja kamu gerak lah. Nah, jotos atasnya, mukanya. Itu hanya untuk pertandingan. Kalau hanya kunci itu banting, hanya untuk pertandingan. Karena jopo orang kamu shock terapi cuma kamu kunci kok banting, dia jatuh bangun lagi nih badannya lebih besar dari kamu. Ya, bantingan itu hanya membuat orang sakit sementara di bawah. Kalau si ilmu, makanya pukul. Nah, ya pukul dulu ya, pukul. Ya nanti dipukul, pusing, tigaan ini, dijer. Ya. Nah, banting aja, langsung akhirnya coba. Masih anak mandek. Karena gini deh, coba. Itu berarti gini, dia kan nggak mungkin menengangin ya, masih tetap gini-gini. Makanya kamu eksekusi langsung. Terlambat 1 detik, 2 detik, dia sudah bergerak lagi. Kamu nggak bakal berhasil ngambil ke samping. Kamu swikut ini, kalau dia minta bela diri kamu sikut ini, kamu yang kena ini. Makanya langsung ya. Coba ulang. Nah, kalau gagal, kamu bilang apa? Tetap kamu rapat, kamu ambil tengah, kunci mata aja pak. Makanya kamu bilang pukul mukanya. Nah, jangan gini ya, jangan gagal, terus gini menang. Gak menang kadang ini menghindar gini, jangan. Sudah rapat mau mana ya, gitu loh ya. Kamu gini, menghindar, dia masih bisa gerak, ini disuap uang ini. Wah ngawur kok ya, bebas. Kena kamu kepalamu pentungannya, atau mungkin itu apa celurit atau apa. Celurit kan bengkok, begini kan ya kena kamu. Ya coba. Ayo. Nah, refleks ya, refleks. Nah, oh cuma rapat lagi, rapat. Nah, udah gak gerak kan nggak mungkin di luar seperti itu. Ya makanya kadang-kadang orang ngasih teori di YouTube itu loh, di praktek gitu. Lawannya diem, kan lagi sih komen netizen, iya itu lawannya menang. Ya bener dari netizen, berarti netizen lebih pintar daripada ahli bela dirinya. Ahli bela diri itu gak ngasih teori, ya ngasih praktek sampai dia lumpuh, jatuh. Om kan selalu gitu. Makanya kamu udah belajar tukang YouTube konyol lah kamu. Ya. Karena di YouTube tuh gak pernah namanya eksekusi sampai lawannya binasa gitu ya. Kita harus membinasakan orang. Kalau apa? Kalau terancam pakai senjata tajam atau petungan, orang itu dia bunuh kamu masalahnya.
Jangan kamu pikir seperti pertandingan. Sini-sini dipisah. Makanya orang yang sering menang di pertandingan belum tentu berani taruh di luar. Satu, mental nggak kuat. Kedua, dia nggak pede. Karena apa? Di luar nggak ada yang misah. Apalagi di atas orang diri. Nggak ada wasit. Gitu ya. Makanya kenapa kalau di atas pertandingan kamu bertindak yang buas. Karena orang kan bilang, Sinten Bejo anak-anaknya harus brutal. Ya memang tak doktrin harus brutal. Supaya bisa menggunakan teori dan praktek bela dirinya bukan hanya di pertandingan, maksudnya itu. Ya, tapi di luar juga. Tujuan itu melatih kalian supaya bisa berkelahi di luar, membela diri kalau ada apa-apa di luar. Bukan hanya di pertandingan. Makanya di pertandingan maksimal loh, brutal aja. Nanti kan dipisah, kamu terlalu brutal. Dipisah wasit kan. Nah, kalau sudah terbiasa brutal di pertandingan, di luar juga pasti kamu loss juga gitu. Maksud gitu. Nah, kamu terbiasa dengan aturan-aturan pertandingan, ya konyol kamu kalau di luar. Karena level aku gak terlatih. 5 tahun kamu hanya bertanding di matras saja, bertanding atau sparring aja di matras. Ada wasitnya. Begitu berkelahi di luar, sekali konyol kamu. Pasti konyol. Ya. Coba perhatikan siapa? Perhatikan kemarin itu loh, siapa? Ada yang tarung MMA siapa? Di luar, ya tarung langsung aja lah, apa ngetenda di ring. Di ring kalau masih T, ya coba dia dikeroyok preman dengan masih cara-cara MMA kayak gitu. Walaupun dia tarung MMA juara di ring, belum tentu dia menang di luar, bener, kalau dikeroyok orang. 1-2 orang mungkin jatuh sama dia. Kalau sudah jatuh, dia harus lari. Ojo sok-sokan, sok jago. Orang ketiga, si nafasnya masih kuat, apalagi orang keempat, orang kelima, itu yang bisa membunuh dia nanti. Ya, kamu kan, nah, gua bukan besok nih bocah kalau, ya, gini loh, dari bawah ini ya. Nah, loh, gak apa-apa, bisa jadi di pedas, ini ke atas, ini diktek gitu ya, ini ya, yang keras ya, kaki terus saja. Nah kalau dia pedang, berarti kamu gak boleh melapat dulu toh, jaga jarak dulu. Nah, dia pasti jarak susah kamu, ya jaga jarak. Nah gitu ya, coba, ayo, pedang. Nah gitu ya, coba apa namanya yang dari atas, ambil yang dari atas. Nah gitu ya, ayo coba, gantian, ya, ayo coba. Kamu panas sama, biar ditusuk dulu. Nah, salah, kan gini. Nah, salah kan? Om bilang apa? Ya, kalau pisaunya panjang, ya, kamu harus maju menghindarnya. Ya, bukan cuma gini. Kalau kamu gini, kamu nangis sekarang cuma gini. Ada kan panjang, gimana? Panjang. Tangis. Kamu gak usah maju, nangis biasa. Nah, enggak. Tetap keluar nangisnya, tapi gak usah maju coba. Nah, kamu pegang apanya? Akhirnya. Pisaunya terus gue cek kalau. Putus kamu. Ya, kalau pisaunya panjang, kamu rapat. Coba, menghindar. Siap panas. Kamu nusuk gak mungkin kan? Nusuk dalam ini gak mungkin. Maju. Nah, dia nusuk maju. Kamu harus maju. Jangan takut merapat. Nah, kamu melayu ini, diserang terus kamu. Ya, ojo melayu. Justru dia tuh kamu harus jatuhkan karena dia senjata tajam, bahaya. Nah kamu melayu, diuber-uber terus, ya nak nafasmu kuat. Nah kamu kecekel, wacok gini. Banyak orang konyol karena dia gak mau ngelawan, ya karena gak bisa ngelawan, ya gak punya tekniknya. Ya makanya maju, dia nyerang maju, kau maju, coba maju. Kakinya betul. Terus kelihatan lu di rumah gitu. Nah, terus. Nah, gitu ya. Gua sekarang yang dari atas. Cepat dong. Nah. Oh, coba begini no. Nah, ini semuanya tanpa lu, kamu begini. Macet kamu. Macet kamu. Ayo. Ya. Putus langsung. So ya, kejadian yang sering terjadi di luar, ada pembegal segala macam. Orang biasa nangis mesti gini. Lah sudah tajam kita kasih tangan. Putus tangannya. Apa dicekel ini? Suwe putus. Nizam pasrah. Ya, menghindar. Ya tak bener tuh menghindar langsung rapat. Ojo mundur, ojo melayu, diuber terus kamu. Jatuhkan dia dulu baru kamu kabur. Gitu loh ya.
atau binasakan dulu dia pingsan ya wes itu naik orang jahat kok dia niat bunuh kita ya bu itu paling pingsan toh sampai nunggu warga datang ya andai kan warga mengeksekusi sampai mati ya bukan salahmu yang penting dia udah pingsan gitu loh udah kayak gitu pasti warga mau datang gitu nek jek nyekel penuh jek seger gak ada si wani moro pasti ya. Polisi pun belum tentu berani loh ini jujur aja makanya kamu orang bela diri harus kamu jatuhkan dulu binasakan dulu minimal pingsan pingsan ya paling wes polisi teko ini warga datang dikeroyok sampai mati bukan salahmu bukan kamu yang bunuh kok ya kalau dia udah jatuh pingsan ya kamu diem jangan kamu lanjutkan ya, biasanya orang baru berani ikut-ikut kalau kalau dia sudah gak berdaya begalnya itu atau penjahatnya nah, masih wong jadi seger ngelawan paling ini tok wong mundur tok apalagi kalau udah pegang senjata tajam sekelas polisi pun gak berani maju ya bukan menjelekkan polisi ya karena gak semua polisi juga punya kemampuan bela diri loh gak apa-apa ini dilihat polisi juga gak masalah ya gak apa-apa kenyataan realita ya sekelas polisi pun ya kalau dia gak pegang senjata apa-apa gak pegang pistol orang bawa senjata tajam dia paling hanya bisa teriak-teriak dari jauh gak berani mendekat ya khawatir disabet pastilah wajar karena apa? Karena gak pernah berlatih ya bener nih sekelas polisi aja belum tentu berani apalagi warga biasa lah kamu orang bela diri bukan sok jago ya karena kamu sudah terlatih tiap hari nek kato latihan podo ae goro orang bela diri ngerti teori ini tok gak praktek bendino ya kamu coba-coba ngelawan orang pakai celurit ya konyol teman kalah cepet kamu ya yang bener latihan tiap hari baru berani ngelawan bukan hanya ngerti teorinya tapi di sana hanya gini ya maju kalau lamban ya mati itu kamu ya pecok uang latihan tiap hari kalau udah tahu teorinya itu ya seperti itu ya polisi paling hanya berani nembak dari jauh kalau dia bawa pistol dia pas pakaian preman berani gak dia ngatasi orang bawa senjata tajam gak berani pistol itu manusiawi ya. Makanya ojo jaga no ya kalau di luar ada orang bawa senjata tajam mau bunuh kamu mau pentung kamu ojo jaga no wong warga walaupun kerumunan datang les ngerti nggak pedang ini orang masih wani nyedek lihat kamu di video-video itu ya kamu kalau nanti tiap hari refleksnya bagus pede maju bismillah gitu loh ya. Tergores tertusuk resiko memang tapi mau kita menghindar atau tidak itu orang sudah mau bunuh kamu ya kamu mau nggak mau harus ngelawan makanya kamu latihan tuh tiap hari gitu loh maksud om gitu ayo coba nah gitu ya ayo berdiri makanya harus siap ya harus siap nah salah panas ya jatuhmu jatuh jangan sampai kepala ngeplek gini refleks ya keraskan badan kamu gini nek kayak gitu itu di matras loh nek di luar ya kamu betul ya sepaput kamu gak tangi nes gak tangi andai kan kamu korbannya karena uang ya udah kamu dibawa diapain sama orang kamu nah, makanya latihan gini nih ya yang serius ya karena itu banyak fungsinya untuk kalian nanti itu sekarang belum karena kalian masih di mana-mana diantar orang tua masih kemana-mana dijaga kakakmu ya kemana-mana di sekolah ada gurumu tapi kamu sudah remaja ya sudah remaja tahu-tahu ada kamu pacaran sama cowokmu ternyata tujuannya hanya untuk supaya kamu ditiduri aja maaf ya ini omong kasar tapi ini realita di lapangan kayak gitu dibawa kamu ke batu ayo rekreasi seakan-akan tapi namun ternyata kamu mau digitukan kamu nggak mau dia maksa nah, berarti kan udah bahaya nek kamu nggak punya bekal ilmu bela diri yang cukup nggak pernah latihan tiap hari ya kamu sudah tadi kamu berani dong ngelawan tak banting ya uangnya lebih gede dibanding awakmu nek mau pacarmu sebesar om gini kamu banting nggak bisa kamu yang dibanting jatuh ke belakang pingsan ya sudah kamu habis kamu ya itu ya bukan mengaku-ngakutin zaman sekarang itu memang nggak ada tempat aman makanya kamu wanita juga harus latihan tiap hari sekarang belum aja suatu saat kamu terlena seneng ngaruh wong orang tuh kadang nggak langsung kerjain kamu
dilihat link ini, dilihat tengahnya kamu, gitu ya. Nek kamu nggak latihan rutin tiap hari seperti ini, cuma iso-isoan tok, teori itu nggak berguna kalau nggak dilatih tiap hari. Teori itu kalau dilatih tiap hari melahirkan refleks. Kiri tempeling, langsung dales kanter, ya kan. Nek kene gak tau refleks tempeling. Ngerti teori ini, tapi karena gak pernah dilatih tiap hari, gak refleks tempeling. Pas kamu gini, kamu jotos mana? Telat kamu, kalau refleks dilatih tiap hari, langsung refleks, gitu ya. Jadi refleks itu penting. Kamu mau sabuk ikan, nek ngerti teori tok, kalau dilatih refleksnya ya itu mampus kamu di luar beneran. Wah, orang tahu kamu sabuk tinggi, dijajal wong nang jowo, gak tahu latihan refleks, ya mampus sama aja. Kan banyak orang nyoba-nyoba, apalagi temanmu. Wah Nisa, sekarang habis ini sabuk merah, sabuk abang. Coba sih gelut musuh aku tak beli, nangis. Gua apa guna? Kamu latihan bela diri? Gak ada gunanya. Kamu nangis karena apa? Kamu sudah mentalnya takut duluan. Karena apa? Ya hari nggak pernah latihan. Coba kamu tiap hari latihan. Latihan. Sacak diantem juga latihan bantingan. Bawa ban, bunganting gitu nih. Biasa latihan keras. Ketemu temanmu yang ecek-ecek ya dikeroyok wong telu ya pani ae. Wah, berat kok. Ya. Berarti apa? Latihan tiap hari, latihan keras melahirkan apa? PD tingkat tinggi. Orang itu harus pede kalau di luar. Kalau nggak pede, mental udah jatuh. Bentak wong keliling, wong gede, bentak pedih. Padahal belum tentu orang besar itu bisa berkelahi. Badan juga belum tentu kuat. Nggak percaya kamu. Di pertandingan aja, banyak orang besar kalah kok sama orang kecil. Kenapa? Dia nggak bagus mainnya. Apalagi di luar, orangnya nggak pernah berlatih. Orang berlatih aja masih bisa kalah kok. Kalau kita ternyata lebih kuat dari orang yang lebih besar. Ya, teori kita lebih bagus. Makanya kalau lawan orang besar harus cepat dijatuhkan, dilumpuhkan. Jika dilumpuhkan ya kamu ya kalah otot, kalah tenaga sama dia. Kamu yang habis. Contohnya tadi om ceritakan dari kamu sama pacar kamu, mama. Awal-awal api-api aja. Dan tahu-tahu orang tahu udah percaya sama pacar kamu, dibiarkan dibawa kemana-mana. Dibawa ke Batu, ke Songorite. Nggak ada orang di sana, diajak kemah. Mama di hutan apa di Panderman atau di Arjuno. Nggak ada orang di sana. Kamu hanya bertiga, berempat, temanmu juga pacaran juga, pasti asik sendiri. Kamu percaya sama cowokmu, tapi ternyata di sana kamu disuruh tidur sama dia, dipaksa. Kamu lawan dengan cara aku mau bela diri, kendel tok, tapi praktek gak dilatih tiap hari, refleksmu gak bisa. Ya, makanya om ajarin titik-titik mematikan untuk dijatuhkan, tujuannya itu. Supaya para refleksku bagus. Kalau nggak bagus ya percuma latihan ya. Ibarat kita pinter hanya dari buku, pinter hanya belajar dari YouTube ya. Makanya latihan langsung gini ini penting ya. Orang lihat YouTube itu tahu teorinya toh, tapi kan nggak tahu apa pengembangannya ya. Nggak semua di YouTube tuh bisa dilakukan tuh di jalan. Kan di jalan kita berkelahi di bawah, nggak mungkin ya. Di jalan itu kita harus tahu gimana cara melumpuhkan lawan. Dan harus cerdas. Musuh kita satu orang, dua orang, tiga orang apa? Masa. Nek masa kamu kabur. Ojo sok-sokan. Mike Tyson pun dikeroyok masa, ya mati bodoh ya. Orang nggak ada orang sakti pun kebal peluru, dikeroyok masa, tetap mati. Ya, gitu ya. Jadi kalau lawanmu satu, dua orang, tiga, kau bisa ngukur kemampuanmu kan. Oh, aku nafasku kuat, kamu semua perlu. Tak lumpuhkan aja dua, yang besar-besar. Yang satu yang kecil, kalau lihat yang besar-besar udah jatuh, tumbang, pingsan. Yang kecil nggak mungkin berani maju, dia lari pasti. Atau satu orang yang besar tumbangkan dulu. Makanya fisikmu harus kuat, ototmu harus kuat, nafasmu harus juga kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa kamu. Walaupun lawan orang kecil pun kamu ya konyol teman di jalan. Karena orang di jalan tuh nekat-nekat. Orang di jalan udah berani pegang pisau, pegang apapun untuk mukul orang. Niatnya itu membunuh, gitu ya. Nggak bisa kamu hanya mengandalkan jujitsu gulat untuk melawan dia, nggak bisa. Ya benar dilumpuhkan.
Neng ngandalo kok gantingan tok. Gantingan tuh lah yang menjatuhkan di bawah.